Halo, di sini dengan Cici Tarot. Apa kabar, sahabatku, pendengar Cici Tarot dimanapun kalian berada? Yuk kita reading seperti biasa ya. Dan jangan lupa bantu subscribe follow-nya dulu barangkali teman-teman yang baru gabung ya. Oke, terima kasih atas hadirnya dan di sini saya akan bantu tarik energi orang yang sedang kamu fokuskan. Siapa tahu teman-teman sudah banyak yang menunggu readingan CC Tarot ya. Saya akan bantu tarik dengan kartu cekir. Bagaimana energi dia sekarang dan kondisi dia di sana? Adakah dia sekarang ini, hari ini, ada yang ingat kamu? Atau bahkan lupa? Atau apa yang terjadi dengan hari ini? Apa yang terjadi hari ini dengan dia? Perkembangan apa yang dia alami? Dan tentunya orang yang kamu fokuskan. Oke, orang yang sedang kamu fokuskan di sana dalam kondisi hari ini saat kamu lihat video ini, kondisi dia dalam keadaan sehat ya. Kalaupun ada sakit-sakit sedikit ya, itu berkaitan dengan tetap masih sama, berkaitan dengan migrain ataupun lambung ya. Orang yang sedang kamu fokuskan di sana harapannya dalam kehidupannya ke depan bisa lebih baik. Karena sepertinya dia ini sekarang lelah dengan pikirannya dan berharap dalam kondisi baik karir, keuangan, asmara dia berharap semuanya bisa berjalan dengan baik. Walaupun terkadang penyesalan itu ada, karena dia sadar bahwa perpisahan memang membentuk menjadi pribadi dia yang lebih baik, membentuk pribadi dia yang lebih dewasa. Dan dia sekarang ini berupaya bagaimana caranya hidupnya untuk bekerja dan berkarya ya, karena dia ini ada yang tipe seorang pekerja keras ya. Jadi di sini hari ini saat kamu lihat video ini banyak yang sedang bekerja ya, dan sepertinya ada sedikit overthinking ya hari ini. Baik mungkin ini overthinking dengan pasangannya atau lagi nggak enakan dengan pasangannya di sana. Bisa juga ini dengan pihak ke-1, kedua atau ketiga. Kamu yang di pihak mana? Karena di sini sepertinya ada amarah. Ini menandakan bahwa dia di sana dengan pasangannya lebih banyak overthinking. Ya, oke, lebih banyak overthinking dengan pasangannya. Dia mencoba mengatasi semua kondisi ini karena dia tidak ingin gaduh, tidak ingin rame, dan benar-benar dia tidak mau malu dengan keadaan ini. Dia mencoba untuk bersikap dewasa. Karena dulu saat dengan kamu sering dimarah, mungkin kamu sering disalahkan, dan sekarang ini dia mencoba untuk mengerti dan mencoba untuk bijaksana dalam menyikapi masalah. Sehingga dia lebih banyak diam ya hari ini. Walaupun dalam pikiran dia, walaupun dalam lamunan dia memang tidak pernah lepas dari pikirannya menuju ke kamu. Dia lebih banyak melamun dan kondisi keuangan dia di sana banyak yang kantong bolong ya. Banyak yang kantong bolong ya di situ. Oke.
Orang yang sedang kamu fokuskan di sana ini sekarang juga masih tetap seperti kemarin, masih kebingungan berkaitan dengan finansialnya, ya. Ada yang kantong bolong, atau ini kamu sendiri atau dia, yang jelas ada energi kantong bolong, ya. Jadi keuangan tidak baik-baik saja, kondisi biasa ya, belum ada yang sangat signifikan. Bagaimana kondisi dia di sana? Banyak kondisi di sana ini yang merasa kayaknya hari ini walaupun kondisi dia sehat, tetapi dia ini kayak sedikit boring ya, malas. Ada sedikit karena tidak tahu, karena mungkin saja tidak ada yang memberi semangat, karena biasanya mungkin kamu yang memberi semangat ya. Ini kondisi dia seperti tidak ada semangat untuk apa ya, untuk hari ini. Lebih banyak kayak males gitu ya. Walaupun dia kerja tapi kayak nggak ada apa ya, nggak ada semangat yang luar biasa. Bagaimana kondisi dia di sana, walaupun kondisi dia seperti itu, dia mencoba untuk menerima kondisi yang ada, walaupun dia sering salah paham dengan pasangannya. Dia sering banyak diam, tidak banyak action, dan dia mencoba untuk mengatasinya dengan cara diam. Dan itulah terbesit, jika dia tidak nyaman, dia tidak kondisi hatinya tenang, itu selalu di dalam pikirannya melayang-layang ingat kamu. Bahkan bayangan kamu sangat terlintas jelas. Barangkali kalau kamu tiba-tiba ini ya, tiba-tiba kamu tidak ingat sama dia, sudah move on, tiba-tiba kamu ingat dia. Nah, inilah pertanda bahwa dia ini sebetulnya juga kepikiran kamu, memikirkan kamu. Ada rasa di mana kepingin ketemu juga ada, tetapi dia ini masih bisa mengendalikan perasaan. Ini terutama yang cinta segitiga, cinta sekeempat. Masih bisa mengendalikan perasaan karena apa? Karena dia tentunya dalam bertindak harus melalui ini ya, keadaan yang betul-betul baik, sikon yang baik, yang tepat, agar dia tidak bikin masalah baru, ya, seperti itu. Oke, bagaimana kondisi dia? Dia ini sebetulnya lelah hati ya, lelah hati, tapi karena dia ini tipe orang yang sekarang ini lebih dewasa ya di dalam bersikap, karena semenjak dengan kamu bukanlah sifat kekanak-kanakan, dia lebih sikapnya itu dewasa, tidak ini ya, mungkin tidak seperti dulu ya saat dengan kamu masih cengeng dan lain-lain ya, seperti layaknya anak-anak yang selalu harus dilayani. Sekarang tidak ya, bagaimanapun kalau dia ini sekarang ini mencoba untuk memahami, mencoba untuk mengerti keadaan, sehingga dia ini agar tidak mendapatkan apa ya, masalah baru. Ini yang lebih dia jaga ya. Kondisi dia di sana yang jelas masih tetap sama seperti kemarin, masih ada rasa kangen, itu ada. Kalau kamu tiba-tiba ingat dia sementara kamu sudah move on, kamu bertahun-tahun pisah dengan dia. Nah, kalau tiba-tiba kamu ingat, itulah pertanda bahwa dia benar-benar memang kangen kamu seperti energi ini. Oke, dan baik kamu maupun dia sepertinya ada perasaan hampa, sering galau, masih sering galau. Kalian yang ada masalah, apalagi sampai bercerai, putus, kalian masih banyak galau. Baik itu kamu atau dia, lebih banyak galau dan merasa hampa,
Walaupun di sekeliling kamu, walaupun di sekeliling dia ini ada orang, mungkin ada istri, ada suami, ada pacar baru, gebetan baru, atau bahkan pacar lama, gebetan lama, yang jelas pikirannya ini masih sering galau ya. Karena itulah orang yang belum punya prinsip ya. Kalau orang sudah punya prinsip tentunya sudah tidak akan galau. Oke, orang yang sedang kamu fokuskan bagaimana kondisi dan perkembangannya dia di sana. Sekarang ini, dia mencoba untuk tetap tegar menghadapi hari-harinya. Jadi seperti dia sekarang ini, "Ya sudahlah aku jalani apa yang ada saja daripada pusing." Nah kayak gitu ya. Jadi dia ini tipe orang yang sedikit apa ya, kalau putus asa tidak ya, lebih menerima kondisi aja karena sudah terlanjur gitu ya. Sudah terlanjur cerai, sudah terlanjur berpisah, ya sudahlah dia mencoba untuk mengerti keadaan dan menjalani apa yang ada. Sudah dijalani aja seperti air mengalir begitu. Ini dalam pikiran dia ya. Karena kalau dia khawatir terus, mengkhawatirkan kehidupan dia, hatinya dia, ini sangat menyiksa banget ya. Karena sekarang ini sebetulnya dia ini banyak masih kepikiran kamu, masih terlintas setiap waktu itu tiba-tiba ingat kamu gitu ya kalau dia lagi sendiri. Nah, ini dia tidak mau menyiksa diri ya, sehingga dia ya sudahlah, barangkali ini takdir, barangkali ini adalah sebuah jalan kehidupan atau perjalanan asmara. Dia mencoba untuk realistis saja ya, menerima keadaan yang ada, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menjalani apa yang sedang terjadi sekarang. Apalagi kalau rumah tangga yang sudah bercerai atau sudah lama sekali pacaran bahkan tahunan kemudian putus, ini memang tidak mudah ya untuk melupakan, apalagi kalau sudah tahunan ya. Apalagi kalau di antara kalian itu kemarin sama-sama berjuang dari nol gitu ya, merasa bahwa perjuangan itu yang gak enak banget ya, perjuangan dari nol. Tiba-tiba setelah kamu sukses, kemudian dia juga sukses, tiba-tiba dia ini apa ya, pergi meninggalkan kamu, atau kebalikannya di saat kamu terpuruk dia meninggalkan kamu ya. Ini adalah perjalanan asmara yang tidak mudah ya, sangat melelahkan, tapi ya mencoba untuk sekarang ini lebih dewasa menyikapi kehidupan yang ada. Jadi dia tidak berani protes, dia tidak berani apa ya, menyalahkan kamu atau menyalahkan diri dia sendiri. Dia lebih apa ya, ya sudah dijalani aja, tidak perlu harus menyalahkan kamu atau menyalahkan orang lain. Orang yang sedang kamu fokuskan sebetulnya dalam perasaan ini sangat tersiksa banget karena memang lama sekali tidak ketemu. Itu yang membuat dia terkadang sering ini ya, timbul tenggelam, overthinking ya. Banyak kendala yang dia hadapi, terutama kalau dia sudah berdekatan dengan orang yang sekarang ya. Sering salah paham, sering konflik ya, yang biasalah, namanya kehidupan mesti ada konflik, itu tidak lepas dari konflik ya. Tetapi kalau ada konflik ya tetap disikapi dengan kepala dingin ya teman ya. Jangan sampai overthinking, apalagi mengambil keputusan dengan cara amarah, itu kurang bagus ya. Perkembangan dia di sana, dia lebih banyak karena kepingin ketemu, dia bingung, ya sudah. Kemudian karena memang tidak ada solusi, apalagi yang
benar-benar dia ini menjaga egonya yang sangat kuat, baik kamu maupun dia yang menjaga egonya yang sangat kuat. Jadi dia tidak mau ribet ya. Ya sudah dijalani, kalau memang nanti suatu saat ketemu secara tiba-tiba, ya barangkali Tuhan memang mengendaki seperti itu. Nah, itulah pemikiran dia yang sederhana ya. Dia ini lebih banyak sekarang ini kepikiran ya bagaimana caranya lepas dari bayang-bayang kamu. Dia mencoba untuk melepaskan kemelekatan. Dia mencoba untuk menghindari masalah ya. Karena kalau terkoneksi dengan kamu, terutama kalau kamu punya masalah besar, dia mencoba untuk menghindar sesaat ya, sambil memantau kondisi kamu. Kalau kondisi kamu itu benar-benar memang lebih baik, lebih positif, itu ada masih kemungkinan dia akan chatting kamu ya. Tentunya kalau kamu bukan LDR ya, tapi kalau LDR itu lebih banyak dia ini hanya bisa stalking di media sosial ya, karena cuma itu yang bisa dilakukan. Karena bagaimanapun dia ini sebetulnya ini ya ada rasa kangen yang menyiksa, tapi ya karena kalau sekarang ini sudah dewasa, sudah bisa mengatasi, jadi menyimpan rasa kangen itu dengan cara dia, mungkin dengan cara dia apa ya, eh, nyetel musik gitu ya, mendengarkan musik, atau mungkin hobi-hobi lain yang berkaitan dengan sama dengan hobi kamu, atau dia mencoba untuk menghilangkan kegalauannya dengan cara tadi ya, dia mencoba untuk menyalurkan ke hobinya. Jikapun dia hobinya cinta alam ya, pecinta alam ya bisa saja ini ya dilakukan, atau kalau hobinya menyanyi ya mungkin dia sering menyanyi, atau di media sosialnya dia lebih banyak diposting berkaitan dengan hatinya. Karena seseorang itu teman ya, kalau memposting sesuatu tentunya pakai hati. Nah, lebih banyak pakai hati, 90% pakai hati. Sehingga kamu harus lebih peka di situ ya. Siapa tahu kamu masih bisa melihat status dia di media sosial, di apa saja ya, atau bahkan mungkin bisa juga dengan sikap dia kalau memang kamu tidak LDR, lebih dekat gitu ya, dan kamu sering masih bisa melihat lalu lalang dia gitu ya. Kalau yang LDR ini kasihan ya, jauh ya. Jadi kalau mau melihat itu tentu harus tadi ya, harus melalui apa ya, cuma media sosial ya. Kalau LDR kan ya agak susah ya seperti itu. Kecuali kalau rumahnya dekat ya, mungkin lebih enak ya. Bisa kalau kangen cuma intip-intip dekat. Kalau yang LDR bahkan luar negeri ini ya susah ya. Cuma media sosial saja yang menjadi andalan ya. Oke, bagaimana perkembangan dia? Yang jelas di keuangan dia masih tetap ya begitu-begitu saja. Yang jelas apapun dilakukan yang penting dapat uang ya, banyak yang begitu ya, karena dia kepingin dalam kehidupannya itu baik-baik saja ya. Karena tuntutan biaya terutama kalau yang sudah suami istri, tuntutan biaya hidup itu tinggi, terutama kalau yang punya anak ya seperti itu. Oke, bagaimana kondisi dia di sana? Kondisi dia di sana, ada sebagian juga yang masih tahu kalau kamu itu marah, masih tahu kalau kamu itu kecewa dengan dia, kondisi apapun, masalah apapun kamu ya, dia tahu kalau kalian ini berdua kemarin barangkali dipisahkan karena ini ya, karena mungkin bertengkar ya, sehingga dia tahu kalau kalian ini dalam pertengkaran mungkin tidak ada solusi, sehingga dia tahu kalau kamu itu masih kecewa dan masih marah ya.
Dan kondisi dia di sana sekarang hari ini seperti lagi kalau kalau cewek ya, lebih banyak tidur-tiduran, kalau yang cowok, kalaupun, kerja juga kayaknya nggak ada semangat yang gimana gitu ya. Baik cowok maupun cewek kayak gimana ya, terlintas kamu, tiba-tiba sudah move on, ingat kamu. Tiba-tiba dia ini, kalaupun dia tidak bisa move on dari kamu pun juga ingat kamu. Dia sudah mencoba healing tetapi bayangan kamu tidak bisa lepas dari ingatan dia. Nah, inilah kondisi dia yang hari ini seperti ada rasa kesedihan yang mendalam. Berkaitan dengan tadi ya, berkaitan dengan tiba-tiba ingat kamu. Jadi ada rasa sedih banget gitu ya. Oke teman-teman, inilah kondisi dia di sana yang hari ini seperti kondisi lagi sedih ingat kamu. Dia seperti tidak ada semangat ya. Kalau memang kamu masih ada apa ya, ada komunikasi ya, coba bantu support karena dia ini lagi sedih ya. Siapa tahu dengan support kamu ini dia lebih bersemangat. Kalau memang kalian itu cuma ngambek-ngambekan, nggak fatal ya. Tapi kalau yang sudah cerai ya nggak bisa ya, nggak bisa. Apalagi kalau kalian itu pacaran yang sudah lama berpisah ini tidak bisa ya. Sebetulnya memang supportnya kamu, tapi dia kalau yang sudah punya pasangan tentunya dia juga nggak akan gegabah begitu saja mudah ya. Jadi ya tetap kondisi dia sedih tapi tidak berbuat apa-apa ya karena dia merasa dia yang salah, dia yang sudah mengghosting kamu, sudah manipulasi kamu, kemarin sudah banyak apa ya, menyakiti perasaan kamu, bahkan kamu ada sebagian yang tiba-tiba di ghosting, kemudian tiba-tiba dia meninggalkan kamu nikah dengan orang lain, apa keluarganya dia ini kemarin tidak support kamu, keluarga dia ini sama dia ini sama-sama ini ya tidak suka dengan kamu, ini kondisi konflik ya karena barangkali ada apa ya, hasutan dari sana sini sehingga hubungan kalian berpisah. Ada juga karena faktor keuangan, ini yang mengakibatkan banyak faktor ya. Atau kalau kalian ini bercerai tapi masih ada ketergantungan di sini untuk karena ada uang besar, bisa saja kalian ada masalah-masalah gono gini masih belum selesai sehingga membuat dia sedih. Ya, barangkali di antara kalian tidak ingin pisah, tapi bagaimana biar gono gini ini tidak terbagi. Ini kondisi kalian yang ini uang besar ini berkaitan dengan kondisi kalian yang barangkali cerai atau belum cerai, maksudnya dalam proses perceraian karena gono gini. Ini yang membuat kalian juga jenuh ya, baik dia maupun kamu sama-sama jenuh dengan kondisi ini. Kalian tidak bisa mengatasi ada sebagian kalian ini yang ego ya. Ini bisa juga yang sedih ini kamu, bisa juga dia ya, yang jelas hari ini ada sebagian yang diliputi kesedihan, kemudian tidak bersemangat, malas karena kondisi apa ya yang harus aku lakukan hari ini, banyak yang demikian. Walaupun kondisi baik kamu maupun dia banyak yang memang sehat ya, sehat dalam konteks kesehatan ya. Dan yang membuat kalian ini cuma problem saja ya, yang capek dengan problem bukan badan ya. Kalau badan banyak yang sehat ya, kalaupun ada yang sakit tidak banyak. Yang banyak itu adalah problem asmara, problem kehidupan yang membuat kalian ini seperti banyak yang lelah hari ini ya, baik dia maupun kamu. Begini ya teman, dalam menyikapi seperti ini tentunya kamu jangan gegabah ya kalau memang
keputusan itu kalian ambil jangan pakai amarah ya. Jadi tenangkan pikiran dulu kalau menentukan sikap apapun, memberikan keputusan apapun agar kalian nanti dalam keputusan itu benar-benar keputusan yang terbaik dan keputusan yang bisa bermanfaat dan bisa penuh keberkahan ya. Jadi bukan amarah. Kalau amarah itu biasanya akan merugikan diri kamu sendiri ya. Jadi sikapi dengan kepala dingin. Oke. Inilah energi dia. Coba kita akan lihat gendernya siapakah. Ini ada wanita kurus hitam tinggi. Di sini juga ada laki-laki gemuk tinggi kuning atau laki-laki gemuk tinggi semampai. Kemudian ada laki-laki tinggi besar hitam ya atau gelap ya. Oke, kemudian ada laki-laki kuning tinggi, kemudian ada laki-laki atau wanita kulit gelap, ada wanita semampai, laki-laki semampai, ada energi feminin maskulin, ada laki-laki pendek hitam, kemudian ada laki-laki kuning ya, kemudian wanita tinggi kuning ya. Kemudian di sini ada juga sebentar laki-laki kulit gelap ya. Oke, inilah readingan hari ini. Semoga bisa membantu pencerahan buat teman-teman semuanya. Coba saya akan bantu bacakan alfabetnya. Kira-kira energi siapakah ini? Siapa tahu ada yang resonate ya. Kalau tidak resonate jangan marah-marah ya teman, karena ini adalah general reading. Jadi jika resonate adalah readingan kamu, semoga kamu senang. Jika tidak resonate ya sudah. Lihat terus ya, simak terus CC Tarot dari pagi siang malam agar kamu senang ya kalau ada yang resonate. Ada I, kemudian ada C, ada G, kemudian ada B, ada W, ada U, ada Y, ada F, ada D, kemudian ada K, ada Z, ada O, ada A, ada Q, ada B ya, kemudian ada H, ada D, oke. Ada C kuat ya, tadi kayaknya ada C ya, ada C, ada T, oke. Ada M, kemudian ada P. Oke teman-teman, inilah readingan dari ini. Semoga bisa membantu pencerahan buat teman-teman semua. Sukses buat teman-teman semua. Dan apabila ada ini ya, ada yang resonate, semoga kamu senang ya. Yang baik-baiknya saja dipakai, yang tidak baik buat antisipasi ya. Tetap semangat dan sampai ketemu di readingan berikutnya. Apabila teman-teman ada yang butuh personal reading, silakan di bawah deskripsi ada nomor yang bisa kalian hubungi. Tetap semangat dan sampai ketemu di readingan berikutnya. Jangan lupa bantu subscribe, follow, like video ini, komen kalau resonate. Terima kasih atas hadirnya dan sampai ketemu di readingan berikutnya. Salam dari Cici, bye-bye.